Oke, kita mulai aja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, selamat datang bagi yang baru bergabung. Ini kajian rutin kita ya setiap malam Jumat. Intinya kita bahas tentang adab keluarga. Nah, hanya saja di tengah perjalanan banyak materi-materi selipan gitu ya, biar lebih mantap nanti pembelajarannya. Nah, malam ini sengaja saya angkat satu tema. Sebenarnya tema ini saya sampaikan di acara kemarin ya, waktu ada sharing dengan alumni waktu saya kuliah D3. Tapi ada pembaharuan tentunya ya, karena kalau acara yang kemarin itu waktunya terbatas. Nah, sekarang dan itu bukan forum saya maksudnya gitu ya. Jadi sharingnya saya pilihkan. Nah, kalau sekarang kan ini forum saya, jadi saya tambahkan sengaja materinya biar kita lebih mendalam lagi. Oke, tema malam ini adalah generation gap, tantangan parenting masa kini. Nah, kira-kira teman-teman ketika mendengar istilah generation gap, yang kebayang apa? Sekarang kita interaktif dulu aja. Silakan nih, ada yang mau berpendapat, berkomentar ketika mendengar istilah generation gap. Kira-kira yang kebayang apa? Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Endah. Gimana, Mbak? Alhamdulillah makin sibuk ya. Alhamdulillah. Udah mulai kuliah ya? Ya bener. Boleh nyoba ini deh, nyoba. Boleh. Oke. Kalau sudah dengar istilah generation itu berarti kalau di pikiran saya ini pasti berhubungan sama usia. Kalau gap itu berarti ada beda. Kalau digabungin dia jadi beda usia. Nah, berarti ini bisa dikaitkan dengan perbedaan usia mungkin antara yang muda sama yang tua gitu ya. Kalau misalkan di keluarga itu berarti antara anak sama orang tua gitu menurut saya Mbak Endah. Oke, terima kasih banyak Mbak Endah. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat lagi selain Mbak Endah? Kira-kira ketika mendengar istilah generation gap, yang kebayang apa? Ada yang lain yang mau berpendapat lagi? Sebelum saya buka slide-nya. Kadang-kadang itu nggak bisa mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya ada di pikiran Mbak. Boleh digambar, boleh. Mungkin teman-teman mungkin. Ya, silakan teman-teman yang lain. Adakah yang mau ikut berpendapat? Kira-kira ketika mendengar istilah generation gap, itu yang kebayang apa? Nggak apa-apa dengan bahasa sendiri aja, yang kira-kira kebayangnya kayak gimana gitu. Ini kalau di kampus nanti saya tunjuk. Ya betul. Nanti gaya dosennya keluar nanti saya tunjuk. Kalau nggak ada yang mau berpendapat nanti saya tunjuk. Oke, ya nggak apa-apa ya. Tadi yang penting sudah ada Mbak Endah yang berpendapat ya tentang generation gap itu apa. Ya kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Endah.
Jadi generation gap itu kalau kita bicara generation ya berarti kan kita bicara generasi ya, tahap-tahap generasi atau kelompok-kelompok generasi. Eh, Banyak para ahli yang nanti akan mengelompokkan generasi itu menjadi beberapa level atau beberapa tipe atau beberapa ya kelompok-kelompok gitu ya, kelompok-kelompok usia, betul. Ketika kita bicara generation ya kita bicara usia, generasi itu bicara level-level usia. Nah, usia berapa sampai berapa, range dari sini sampai sini itu dikatakan apa. Nah, ini yang sebenarnya akan kita bahas malam ini. Nah, intinya gitu ya, generation gap. Kalau gap itu kan intinya jarak ya. Kalau misalnya gap itu kan sebenarnya celah ya, artinya tuh celah gitu ya, celah antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, di tengah-tengah itu ada celah, ada penghalang gitu. Nah, makanya nanti kita bicara generation gap, tantangan parenting masa kini. Nah, gimana caranya supaya si celah antar generasi ini tidak terlalu lebar, tidak terlalu kuat, gitu ya. Intinya generation gap itu seperti itu. Jadi celah atau gap antara satu generasi dengan generasi yang lain, gitu ya. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan pendapat antara satu generasi dengan generasi yang lain tentang apa? Apapun gitu ya. Baik itu tentang keyakinan, tentang pandangan politik atau pandangan tentang suatu nilai atau apapun gitu ya, cara pandang seseorang ketika memandang sesuatu dalam kehidupannya. Nah, itu yang dinamakan dengan generation gap. Nah, di sini saya kasih ilustrasi gitu ya, beberapa foto ya. Yang pertama ini fotonya ilustrasi tentang pakaian gitu ya, pakaian anak-anak cowok zaman dulu dengan anak-anak cowok zaman sekarang gitu. Nah, kalau zaman dulu gitu ya ketika main tuh eh, mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, ngerasain gaya-gaya kayak gini gitu ya. Kalau saya itu biasanya pakai topeng gitu ya, atau kalau istilah saya waktu kecil mah ninjaan gitu, istilahnya ninjaan. Ya pakai sarung, sarung punya bapak, kemudian diikat ke belakang, terus ininya yang di belakangnya dikesiniin gitu ya, terus ditarik gitu ya untuk kepalanya. Nah, itu juga yang suka saya ajarin ke anak saya ya. Nah, kemudian kalau gaya-gaya anak sekarang gitu ya, anak-anak kecil sekarang tuh udah modis gitu ya. Kalau di Instagram itu kita sering lihat ya OOTD, outfit of the day gitu ya, outfit of the day-nya ada yang style apa gitu ya. Itu anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu boro-boro mikirin yang begitu ya, yang penting main. Nah, kemudian di sini contoh ilustrasi yang lain. Eh, Anak-anak zaman dulu ketika main bola, ya main bola gitu ya, benar-benar pegang bolanya, mainnya di lumpur, mainnya di lapangan, mau lapangannya becek, mau lapangannya kayak gimana, yang penting nyemplung gitu ya. Ya main bola, beneran bolanya ada. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang main bola itu ini kan ini sebenarnya masih agak jadul juga ya. Contohnya tidak terlalu ekstrim. Kalau ini kan masih PS ya. Zaman-zaman kita juga udah ada PS, cuma kan belum seheboh sekarang gitu ya. Nah, ini sengaja saya kasih yang gapnya tuh nggak terlalu jauh ya dengan zaman kita. Nah, kalau sekarang anak-anak main bola, mainnya itu lewat ini gitu ya, lewat jari. Kalau dulu main bola ya kaki yang main gitu. Kalau sekarang main bola tangan yang main gitu. Nah, ini beberapa contoh ilustrasi saja gitu ya antara ini baru dari satu sudut pandang gitu ya dari kebiasaan masa kecil. Belum lagi dari sudut pandang yang lain banyak sekali hal-hal yang nanti akan kita bahas gitu ya. Gimana caranya supaya gap ini tuh nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi intinya generation gap itu celah yang terjadi antara satu generasi dengan generasi yang lain. Atau contohnya gini, contoh-contoh gambaran nyatanya mudahnya gini. Anak saya dengan mertua saya, eh, karena mungkin saya dulu pernah ngalamin hidup di Eropa, ngalamin yang namanya susah ketemu nasi gitu ya. Ya ada sih nasi cuma mahal gitu. Kalau misalnya kita mau hemat, jangan makan nasi tiap hari.
gitu. Makannya ya sesuaikan dengan makanan sana, jadi kan kita nggak terlalu mahal. Nah, jadi saya ajarin kan ke anak-anak saya untuk, hidup, be fleksibel gitu ya, untuk hidup yang fleksibel. Kalau kamu tinggal di lingkungan yang kayak gini, urusan makan tuh jangan susah-susah, yang penting kan Islam sudah ngajarin tuh halalan thayyiban. Makanya saya dari kecil bener-bener ngajarin anak-anak tuh dari mulai makanan tradisional sampai makanan yang, yang bukan lidahnya orang Sunda lah. Saya kan sama suami sama-sama orang Sunda ya. Saya ajarin semuanya dari mulai makanan yang, tradisional kayak misalnya jojongkong, ada yang tahu jojongkong nggak di sini orang Sunda? Mungkin Mbak Endah mah, kayaknya beda ya, Jember ya, nggak ada jojongkong. Kalau orang Sunda ada yang kenal jojongkong nggak? Jojongkong itu semacam bubur sumsum yang dicampur dengan, kelapa ya, kelapa muda. Jadi kelapanya tuh dikerok, kemudian apa namanya tuh, disatuin sama bubur sumsum, ditaruhnya di atas daun, kemudian dikasih, santen. Dikasih santen, kemudian dikukus, gitu ya, itu enak banget, jojongkong namanya. Nah, atau misalnya makanan tradisional yang lain, kayak misalnya opak, rengginang, itu kan makanan tradisional. Nah, saya ngajarin anak-anak saya dari mulai makanan yang tradisional sampai makanan-makanan yang misalnya kalau kamu nanti ke Eropa atau misalnya kalau kamu nanti tinggal di Arab atau dimanapun kan kita nggak pernah tahu ya Allah akan mengirim kita kemana. Makanya saya ngajarin kedua anak saya seperti itu. Nah, ketika saya tinggal sama mertua, eh, kadang-kadang saya kan anak-anak kan senang bereksperimen, mereka senang masak juga. Terus kita bikin sup jagung. Nah, sup jagungnya itu kan kita kasih krim kan. Nah, sementara mertua saya nggak suka gitu ya. Bapak mertua tuh nggak suka kalau misalnya supnya itu ada susunya atau krim yang lain gitu kan. Nggak suka. Nah, sampai bapak mertua tuh bilangnya kayak gini, kalau AA itu senengnya keju, kalau Akimah senengnya kejo. Kejo itu nasi ya, nasi bahasa Sunda. Nah, jadi itu salah satu contoh ya gap antar generasi. Sementara anak-anak sekarang kan kayak misalnya makan pizza gitu ya, terus makan kayak fried chicken gitu ya, itu kan seneng kan anak-anak sekarang. Sementara orang-orang zaman dulu kan kadang-kadang nggak suka. Lidahnya bukan lidah 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 kekinian lah. Senengnya ya kalau misalnya makan rame-rame tuh ya ke resto misalnya kalau orang Sunda resto khas Sunda atau misalnya kalau orang Jawa ya resto khas Jawa. Jarang yang seneng orang-orang tua tuh diajak makan ke tempat-tempat yang internasional misalnya kayak tadi pizza kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh generation gap dari sisi style makanan gitu. Belum lagi dari sisi yang lain. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Nah, kalau kita bicara generation gitu ya, maka kita akan bicara tadi level-level usia, tahun-tahun. Nah, di sini ada beberapa nama generasinya. Di sini ada The Lost Generation, itu yang lahir tahun 1890 sampai 1915. Udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada sama sekali. Nah, kemudian yang akan saya bahas ini dari mulai baby boomers gitu ya. Nah, dari generasi baby boomers ini yang akan kita bahas. Kenapa? Karena generasi baby boomers sebenarnya ada, the silent generation masih ada. Mertua saya itu masuk bapak itu masuk the silent generation. Gitu karena lahirnya di bawah tahun 1945 ya. 1946. 1941 mertua saya tuh yang bapak gitu ya. Nah, itu the silent generation. Nah, tapi kebanyakan di kita itu sekarang yang masih banyak gitu ya, yaitu generasi baby boomers. Nah, rata-rata orang tua kita, kemudian nenek kakek kita kalau masih ada gitu ya, itu rata-rata generasi baby boomers atau the silent generation yang udah pada hening gitu ya, sunyi. Nah, itu the silent generation. Nah, kemudian generasi baby boomers ini rentang lahirnya atau rentang usianya mereka adalah orang-orang yang lahirnya di antara tahun 1946 dan 1964. Nah, ibu saya itu masuk generasi
baby boomers akhir karena ibu saya lahirnya 1964. Nah, kemudian berarti ibu bapak saya itu masuknya baby boomers. Nah, kemudian di atasnya baby boomers itu ada generation X. Gitu. Generation X itu yang rentang lahirnya 1965 sampai 1979. Gitu. Nah, kemudian ada generation X senial gitu ya, generasi senial. Nah, generasi senial ini adalah generasi peralihan. Ada para ahli yang menghilangkan generasi ini tapi langsung ke generasi Y. Setelah generation X itu langsung generation Y atau generation millennials istilahnya gitu ya. Nah, jadi kalau langsung gitu ya dari generation X ke generation Y atau generasi Y, generasi milenial, berarti langsung ke 1980 mulainya. Tapi kalau kita mau memasukkan generation perantara, generasi perantara antara generasi senial, generasi X dengan generasi Y, itu ada sebentar. Suami saya nanya, lagi bikin lontong, saya bentar ya. Maaf, intermezzo ya. Soalnya bikin lontong. Request mertua saya pengen lontong, jadi tadi bikin lontong. Oke, kita lanjut lagi. Jadi antara generasi X dengan generasi Y itu ada generasi perantara. Namanya ya tadi Xennial atau senial aja. Gitu ya. Kalau di Indonesia kan biasanya orang sebutnya generasi senial. Nah, yang lahirnya itu antara 1975 sampai 1985. Jadi benar-benar yang peralihan. Jadi generasi X akhir dan generasi Y awal. Gitu. Itulah generation senial gitu. Nah, kemudian setelah generasi Y itu di atasnya itu ada generasi Z gitu atau iGen gitu ya, iGen. Kadang-kadang disebutnya istilahnya iGen gitu ya, generation Z, yaitu yang lahirnya, oh iya tadi millennials itu rentangnya 1980 sampai 1994. Kemudian generasi Z itu yang lahirnya rentang 95 sampai 2012. Saya dengan anak saya itu beda satu generasi dengan anak yang pertama. Karena saya lahir 83, anak saya lahir 2011. Jadi kita hanya beda satu generasi. Sedangkan saya dengan anak saya yang kedua itu beda 2 generasi. Karena generasinya anak saya yang kedua adalah generasi alfa. Di mana generasi alfa ini mereka lahir rentangnya di atas tahun 2012 sampai 2025. Anak saya yang kedua itu lahirnya 2014. Maka dia sudah masuk generasi alfa. Dan beda karakternya antara generasi Z dengan generasi alfa. Jangankan Y dengan alfa gitu ya, Z dengan alfa aja itu beda gitu ya. Walaupun sebenarnya kan masih agak dekat ya. Generasinya masih agak dekat. Nah, bagaimana sih karakter masing-masing generasi ini? Di sini saya hadirkan gitu ya, saya hadirkan sampai generasi Z gitu karena generasi alfa itu lebih daripada generasi Z ya. Nah, saya hadirkan dulu sampai generasi Z karena kebanyakan anak-anak kita masih di rentang ini gitu ya, rentang ini. Nah, ciri khasnya kalau silent generation dan baby boomers ini pertama mereka adalah generasi-generasi yang optimis. Mereka ini generasi-generasi kalau di kita gitu ya, kalau kita lihat sejarah Indonesia, mereka adalah generasi-generasi yang merasakan bagaimana detik-detik perjuangan kemerdekaan ya. Jadi mereka orang-orang yang optimis, kita pasti bisa, kita harus berjuang. Nah, itu mereka adalah generasi-generasi silent generation dan baby boomers. Kemudian mereka itu senang dengan enjoy mentoring. Mentoring itu transfer pengalaman ya, transfer pengalaman cerita dulu tuh ketika masa perjuangan tak begini begini begini. Kemudian dia senang mengajarkan pengalaman-pengalaman itu kepada anak-anak muda. Nah,
Kemudian ciri khas berikutnya adalah mereka punya etos kerja yang tinggi gitu ya. Jadi bagus etos kerjanya. Nah, di atas ini Generation X dan Generation Xennial, ciri khasnya yang paling kentara adalah independen. Jadi mereka adalah generasi-generasi yang independen. Kemudian mereka adalah generasi yang inovatif, gitu ya, generasi yang inovatif. Kemudian mereka adalah komunikator yang ulung, gitu. Mereka jago sekali dalam berkomunikasi, bagaimana melobi, bagaimana ngobrol dengan yang di atasnya, ngobrol yang di bawahnya, maksudnya ke generasi milenial berarti ya. Nah, ini ciri khas dari generasi X gitu. Kemudian ciri khas generasi Y atau generasi milenials itu adalah mereka adalah generasi-generasi penggemar teknologi. Kenapa dikatakan penggemar teknologi? Generasi millennials ini adalah generasi, kalau nanti kita akan bahas ya tentang digital native, itu mereka adalah generasi-generasi awal yang mereka kenal dengan dunia digital, gitu ya, lebih familiar ketimbang generasi X. Generasi X banyak yang sekarang bisa atau familiar juga dengan dengan teknologi digital, tapi bukan karena alamiahnya memang mereka lahir sudah ada teknologi digital, tapi karena tuntutan pekerjaan biasanya. Gitu ya, entah itu jadi dosen lah, entah itu jadi peneliti lah, atau bisnismen lah, gitu ya. Jadi mereka mau nggak mau kan akhirnya menyesuaikan. Nah, sedangkan generasi milenials atau generasi Y, mereka itu kebanyakan generasi-generasi di mana teknologi digital itu mulai lahir di masanya mereka, di generasinya mereka. Nah, kemudian ciri khas berikutnya kalau generasi millennials ini adalah generasi yang sangat senang dengan kolaborasi gitu ya. Kemudian generasi millennials ini adalah orang-orang yang fokus kepada sesuatu atau kebaikan yang lebih banyak gitu ya, lebih tinggi atau lebih bagus. Nah, sedangkan generation Z ini adalah generasi yang mereka sangat fasih gitu ya, sangat fasih dengan teknologi digital. Kenapa? Karena mereka benar-benar digital native. Apa itu digital native? Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, kemudian mereka itu senang dengan sesuatu yang praktikal. Makanya nanti kita akan bahas ya bagaimana tips dan trik untuk belajar efektif ketika kita mendidik anak-anak kita yang generation Z gitu. Kemudian mereka itu senang dengan sesuatu dunia yang beragam, baik itu pekerjaan yang beragam ataukah hal-hal yang lebih beragam. Bahkan di beberapa artikel itu disebutkan generasi Z dan nanti generasi beda ya, generasi Z dengan generasi Alpha nanti beda lagi. Karakteristiknya sih saya belum menghadirkan di sini karena kan relatif yang generasi Alpha itu masih pada baru lahir ya rata-rata. Nah, salah satu apa namanya itu ciri khas generation Z itu mereka bisa multitasking gitu ya. Jadi mereka bisa mengerjakan sesuatu dalam satu waktu, mengerjakan banyak hal maksudnya, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Itu salah satu ciri khas generation Z. Nah, demikian gitu ya. Ini saya cuma sajikan 3 saja yang merupakan ciri khas. Sebenarnya kalau mau didalami satu-satu ada lagi gitu ya, banyak lagi penjelasannya. Tapi karena kita waktunya terbatas, jadi saya hanya hadirkan 4 generasi saja dan juga 3 poin penting yang merupakan ciri khas dari masing-masing generasi ini. Nah, tadi kita sempat singgung gitu ya, di mana generation Z itu mereka adalah orang-orang yang fasih dalam dunia digital. Nah, sehingga mereka itu disebut dengan digital natives. Apa sih digital natives? Digital natives itu kan artinya penduduk asli ya, penduduk asli digital. Atau kalau digital imigran berarti kan mereka pendatang, pendatang yang migrasi, yang tadinya dari analog migrasi ke digital. Apa sih bedanya analog dengan digital ngomong-ngomong gitu ya? Kalau saya kan orang elektro ya. Kalau di elektro itu ya sangat dekat sekali dengan istilah digital dan analog, dunia digital dan dunia analog. Mudahnya tuh begini.
gitu ya. Kalau kita bicara digital, kita bicara angka-angka yang pasti. Kalau kita bicara analog, kita tidak bisa memastikan angka itu sampai persis banget. Nah, ciri khas paling mudah gitu kalau kita bicara analog dengan digital, contohnya gitu ya, paling mudah adalah kalau kita nonton TV. Kalau dulu kita nonton TV itu, pakai, TV yang tabung dan belum ada remote-nya gitu ya, TV zaman dulu gitu ya, contohnya misalnya yang dulu tuh mereknya apa ya, Sharp gitu ya, atau Sanyo mungkin ya, atau merek-merek lain lah. Nah, kalau kita nonton TV mau mindahin channel kan harus disamperin TV-nya. Disamperin TV-nya kemudian diputer-puter gitu, atau nyetel radio juga sama kan begitu, puter-puter gitu ya, cari frekuensinya. Kalau sekarang tuh udah tinggal cari angka, tinggal pijit angka aja kan, klik 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 klik, kalau digital kan begitu. Nah, gambarannya tuh seperti itu, gitu ya, mudahnya membedakan analog dengan digital. Nah, digital natives berarti adalah orang-orang yang mereka ketika lahir, itu teknologi digital tuh sudah ada di samping mereka, gitu ya, di kehidupan keseharian mereka. Makanya generation Z itu mereka sangat fasih dengan yang namanya teknologi digital. Sebenarnya generasi millennials itu juga sama, tapi generasi millennials yang akhir, yang sudah peralihan gitu ya, generasi-generasi peralihan. Tapi kalau yang millennials-nya yang awal, yang kelahiran 1980-an, itu mereka sebagian ada yang masuk digital imigran karena ketika mereka lahir belum banyak teknologi digital di samping mereka. Tapi kalau yang millennials akhir gitu ya, mereka juga masuk ke digital natives. Nah, orang-orang yang masuk kategori digital native, salah satu ciri khasnya adalah mereka sangat mudah untuk menerima informasi karena kan mereka banjir informasi. Nah, makanya nanti ada tipsnya ya gimana caranya ketika kita mendidik anak-anak yang digital natives ini. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang digital imigran karena mereka itu biasa dulunya manual, gitu ya, rata-rata mereka hanya percaya kepada informasi yang sumbernya itu terbatas. Sementara kalau digital natives, karena teknologi internet, teknologi digital, internet, dan segala macam itu sangat dekat dengan mereka, sehingga mudah sekali mereka itu menyerap gitu ya, menyerap informasi apapun yang datang dari manapun. Makanya nanti kita akan bicara ya pendalaman tentang generation Z. Nah, kemudian mereka ini bisa multitasking gitu ya, mereka bisa mendapatkan informasi, memproses informasi satu waktu satu waktu mereka bisa memproses banyak informasi sekaligus. Sedangkan kalau digital imigran mereka biasanya hanya bisa memproses satu informasi saja atau satu fokus saja. Nah, ini nanti lainnya boleh dibaca gitu ya. Nanti biasanya saya share di G Drive ya. Saya share di Drive untuk slide-slide-nya. Oke, kita lanjut. Nah, karena di sini ada perbedaan, ketika kita hanya mengkelompokkan dua saja, digital natives dengan digital imigran, ini kan ada gap juga kan, ada gap antara penduduk asli digital dengan para imigran digital. Atau ketika kita tadi bicara generation baby boomers, the silent generation, baby boomers, kemudian generasi X, Y dengan Z gitu ya, itu juga ada gap. Nah, apa sih dampaknya ketika gap ini tinggi gitu ya? Ini beberapa contohnya gitu ya. Dampak terparah kalau gap antar generasi itu terlalu jauh, terlalu jomplang. Nah, bisa jadi anak-anak kita yang stres, bahkan bisa sampai bunuh diri. Ada juga anak-anak yang kecanduan games gitu ya, kecanduan HP gitu, internet, karena kitanya belum tahu gitu ya bagaimana cara mendidik mereka. Kemudian ini anak-anak kita ketika misalnya waktunya belajar mah heuai wae gitu ya, ngantuk aja. Tapi giliran main games langsung cenghar gitu ya, langsung semangat. Nah, kemudian dampak yang lain,
karena kita bingung gitu ya bagaimana cara mendidik anak-anak yang berbeda generasi dengan kita, akhirnya kita jadi toxic parents gitu ya. Jadi orang tua yang justru malah menjadi racun bagi anak-anaknya gitu ya. Kita yang memperburuk perkembangan anak kita. Nah, oke. Nah, jadi gitu ya, gimana caranya supaya gap ini tidak menimbulkan masalah? Nah, ini yang jadi tantangan kan? Tantangan parenting masa kini di mana kita dengan anak kita itu berbeda generasi. Gitu ya, kayak tadi saya contohkan, saya dengan anak saya yang pertama itu hanya beda satu generasi. Saya generasi milenial, sedangkan anak saya itu generasi Z. Tapi saya dengan anak saya yang bungsu itu lebih beda lagi gitu ya, dia adalah generasi alfa gitu. Makanya nah supaya gap itu tidak terlalu lebar gitu ya, kan tadi gap itu kan celah ya. Misalnya di sini ada generasi Z, di sini ada generasi baby boomers. Berarti kan di sini ngelewatin berapa? Ngelewatin 2 generasi kan, ada generasi X, ada generasi Y gitu ya. Baby boomers-nya misalnya nenek kakeknya, generasi Z-nya itu cucunya. Berarti kan lewat 2 generasi tuh. Sementara si anak ini nih, si Z ini, karena ibu bapaknya sibuk misalnya, gitu ya, dua-duanya kerja, gitu ya, si anak ini nggak ada yang ngasuh, akhirnya dititipin di kampung, gitu ya, ke neneknya, ke kakeknya. Sementara kakeknya ini generasi baby boomers. Berarti kan gap-nya tuh jauh, gitu ya, 2 generasi loh loncatnya. Nah, supaya gap ini bisa tidak terlalu jauh, berarti kan harus ada bridging, harus ada jembatan, gitu ya, harus ada jembatan, harus ada titian, supaya gap ini bisa kita seberangi. Gitu. Gimana caranya bridgingnya? Nah, kita akan bahas di sini. Pertama, kita harus pahami dulu tentang potensi manusia. Di kajian-kajian kita sebelumnya sebenarnya ini sudah dibahas ya tentang potensi manusia. Di mana yang namanya manusia itu dari zamannya Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir itu potensinya sama. Apa potensinya? Pertama, mereka diberikan kebutuhan jasmani. Di antaranya mereka butuh makan, mereka butuh minum, buang hajat, istirahat, butuh udara, gitu ya. Itu adalah kebutuhan jasmani. Kemudian mereka juga diberikan naluri atau insting. Insting apa? Pertama untuk mempertahankan diri. Kita diberikan ego, kita pengen eksis gitu ya. Kemudian kita diberikan rasa takut oleh Allah. Sehingga dari rasa takut itu kita bisa mempertahankan diri kita. Kemudian kita diberikan rasa was-was gitu ya. Kemudian diberikan rasa berani. Nah, itu salah satu manifestasi dari naluri mempertahankan diri. Kemudian kita juga diberikan naluri untuk melestarikan jenis kita. Jadi melestarikan jenis manusia. Sehingga kita diberikan rasa sayang oleh Allah. Baik itu sayang ke orang tua maupun sayang ke orang lain. Kemudian kita juga diberikan ketertarikan terhadap lawan jenis gitu ya, sehingga dari ketertarikan itu akhirnya kita menikah kan, kita menikah akhirnya lestarilah generasi kita gitu. Kemudian naluri yang ketiga atau insting yang ketiga yaitu insting untuk mensucikan sesuatu. Fitrahnya manusia itu akan mensucikan sesuatu yang dia anggap lebih dari dia. Gitu ya, orang ateis sekalipun yang tidak bertuhan sekalipun mereka tetap mensucikan sesuatu. Siapa? Ketua kelompoknya, gitu ya. Itu contohnya. Jadi dia tetap ingin mengagungkan sesuatu, mensucikan sesuatu. Dia anggap dia lebih dari dia. Nah, kemudian potensi yang ketiga, gitu ya, dan ini adalah potensi utama kita sebagai seorang manusia, yaitu potensi akal. Allah memberikan akal kepada kita. Potensi akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Gitu ya. Nah, potensi ini akan sama dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir. Potensi ini sama. Yang membedakan adalah sarana dan prasarana
yang dipakai ketika manusia memenuhi semua potensi-potensi ini, memuaskan gitu ya, memenuhi potensi-potensi ini. Ini yang membedakan. Contohnya, kalau dulu orang makan tinggal ke kebun gitu ya, di kebun ada apa? Misalnya, oh ayam sampe gitu ya, ada singkong. Singkong ini cukup dibersihkan, dibuka, dibakar, atau bahkan nggak dibuka gitu ya si kulitnya, cemplungin aja ke api gitu ya, dibakar. Nanti baru pas mau makan dikupas-kupas tuh yang udah kebakarnya, baru dimakan. Kalau zaman sekarang orang gitu ya makan sampe atau makan singkong itu diiris-iris dulu tipis-tipis, kemudian digoreng gitu ya, jadilah keripik. Atau misalnya dididihkan gitu ya, dididihkan dengan gula, kemudian dikasih topping atau dikasih kuah santan. Jadilah singkong Thailand atau singkong apalah, getuklah apalah gitu ya, produk-produk singkong. Nah, yang membedakan kan sarananya saja. Makannya sama potensinya. Orang zaman dulu butuh makan, orang sekarang butuh makan. Yang bedanya bagaimana cara mereka memenuhi hajat itu. Nah, sarana untuk memenuhinya yang membedakan. Potensi ini tidak akan berubah. Ingat-ingat, potensi ini tidak akan berubah. Maka mau dia generation silent generation, mau dia generation alpha yang paling baru gitu ya, generasi terbaru, ini potensinya sama. Ini yang harus benar-benar kita pahami. Karena manusia itu potensinya sama, maka nanti kita harus bisa membedakan mana yang ini konsep dasar, yang semuanya harus sama, mana yang ini hanya terkait uslub saja, atau cara-cara pemenuhan saja, sarana dan prasarana saja. Ini yang benar-benar harus difahami oleh kita. Sehingga ketika kita ingin membridging, kita ingin membuat jembatan antar generasi ini, jembatan ini diletakkannya dalam perkara apa? Gitu. Jadi kita jelas gitu ya, karena tadi potensi manusia itu sama, mau dia generasi apapun sama. Oke, ini yang pertama yang harus kita pahami untuk membridging tadi. Yang berikutnya gitu ya, supaya kita dimudahkan, kita tidak terlalu jet lag gitu ya kalau naik pesawat ya, ketika mendidik anak-anak kita yang beda generasinya, maka kita harus pahami betul karakter mereka itu seperti apa. Nah, di sini saya angkat generation Z, gitu ya, generation Z di mana tadi mereka adalah orang-orang yang fasih dalam dunia digital. Sehingga generasi Z ini gitu ya, dari mulai pemikirannya gitu ya, kemudian cara pandangnya, budayanya gitu ya, si generasi Z ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh teknologi digital dan dipengaruhi oleh apa? Internet. Gitu. Dua hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Pengaruh internet gitu ya dan dunia digital ini akan mempengaruhi behaviornya generation Z. Jadi kepribadian generasi Z itu akan dipengaruhi oleh apa? Internet dan teknologi digital. Yang mana teknologi digital itu kan ciri khasnya adalah memudahkan. Kalau dulu nyetel TV harus dideketin, diputar-putar. Kalau sekarang dari jarak berapa meter aja udah tinggal cekrek, cekrek, cekrek gitu ya. Nggak usah dideketin. Nah, karena pada dasarnya teknologi digital itu mempermudah urusan manusia, maka pola pikir mereka, thought-nya mereka, itu cenderung senang dengan sesuatu yang mudah. Gitu. Beda dengan generasi millennials ke belakangnya gitu ya. Di mana mereka untuk mendapatkan sesuatu itu harus berproses dulu,
makan aja nih, mau makan kudu ka pasar heula gitu ya, belanja dulu. Setelah belanja teh harus masak dulu, setelah masak harus disajikan dulu gitu ya. Mau makan aja lama prosesnya. Sedangkan anak sekarang dari rumah aja serolok-serolok gitu ya di layar itu. Malah anak kecil aja sekarang udah pintar pesen GoFood gitu ya, GrabFood, ya apa-apalah yang food-foodan gitu ya. Mereka tuh sudah sangat familiar, sudah sangat mudah. Nah, itulah yang akan mempengaruhi pemikiran atau pola pikirnya mereka. Nah, kalau pola pikir seseorang sudah seperti itu, ya pastinya cara pandang dia terhadap kehidupan juga akan begitu. Makanya jangan marah-marah kalau anaknya gitu ya tidak suka berproses. Gitu. Kitanya yang harus melakukan pendekatan-pendekatan. Menghargai proses itu sesuatu yang benar-benar dasar, basic yang harus diajarkan. Tapi bagaimana cara mengajarkannya, ini yang tidak boleh sama. Cara mengajar dulu kita diajarin orang tua, dengan kita ngajarin ke mereka, itu nggak bisa disamakan. Tapi pelajaran menghargai prosesnya sama. Gitu. Tapi gimana cara mengajarkannya? Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian gitu ya, karena mereka dipengaruhi tadi teknologi digital, dipengaruhi internet, otomatis kan culture-nya mereka juga akan berbeda dengan culture-nya kita. Gitu. Ini benar-benar yang harus dipahami. Tantangan banget kan? Gitu. Nah, kemudian kita lihat gitu ya, apa sih kelemahan generasi Z? Salah satunya adalah awareness-nya, kepedulian dia tuh kurang. Karena mereka fokus dengan dunianya dia kan. Fokus dengan dunianya saja. Sedangkan kalau zaman kita, kalau nggak peduli sama orang lain, habis kita gitu ya, dibully semua teman main kita kalau kita nggak peduli sama orang lain. Tapi kalau anak-anak sekarang itu kan cenderung mereka individualis. Jadi generasi Z itu nanti beda dengan generasi Alpha ya. Mungkin episode berikutnya lah kita bicara generasi Alpha ya. Oke, saya bicara dulu generasi Z karena Z aja udah tantangan gitu ya, apalagi nanti generasi Alpha. Nah, generasi Alpha itu nanti beda lagi gitu ya, walaupun sama-sama mereka teknologi bukan teknologi ya, fluent digitalnya itu mereka fasih juga gitu, tapi karakternya agak berbeda dengan generation Z. Nantilah kapan-kapan kita bahas yang generasi Alpha ya. Nah, awareness-nya tuh beda. Gitu ya. Generasi Z itu awareness-nya kurang. Nah, kemudian yang berikutnya, gitu ya, kelemahan yang menjadi ciri khas mereka adalah mereka itu sulit atau tidak bisa mengikuti atau memberikan instruksi dalam kondisi normal. Maksudnya apa? Apa namanya itu? Udah mulai balelol. Kemampuan komunikasi mereka terbatas karena kan biasa depan gadget gitu ya. Kalau orang zaman dulu kalau tadi bicara generasi X, mereka kan good communicator gitu ya. Mereka adalah atau strong communicator. Mereka adalah orang-orang yang jago lah gitu ya, jago komunikasinya. Nah, kalau generasi Z salah satunya adalah kelemahan dalam sisi komunikasi, terutama komunikasi verbal ya. Nah, tapi mereka di sini adalah orang-orang yang punya kelebihan di mana mereka itu mampu untuk belajar melalui proses trial and error. Ini kalau ini diginiin gimana ya hasilnya? Dia cobain, semuanya dia cobain, gitu ya. Itulah generasi Z. Ketika kita memahami betul kelemahannya apa, kelebihannya apa, maka ketika kita mendidik mereka jangan fokus kepada kelemahannya. Jadi jangan fokus untuk memperbaiki kelemahan, jangan. Gitu ya. Karena kalau kita fokus kepada kelemahan, kelebihannya nggak akan kesentuh. Tapi fokuslah bagaimana kita mengoptimalkan kelebihan mereka. Sehingga kelemahan itu otomatis akan ikut ikut diperbaiki gitu ya. Jadi pahami betul bagaimana sih
behavior-nya generasi Z ini, gitu ya. Tadi prosesnya ya sudah kita bahas. Oke, bridging berikutnya kita harus paham bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran anak. Ini saya sampaikan dulu prinsip-prinsip pembelajaran anak secara umum, gitu ya. Anak secara umum. Kita nggak bicara dulu generasi Z, generasi Alpha. Ini prinsip pembelajaran anak secara umum. Nanti strategi strategi khas generasi Z-nya nanti kita bahas. Pertama, yang harus kita lakukan adalah berangkat dari apa yang dimiliki anak. Maksudnya apa? Kita benar-benar pahami karakter anak kita. Kayak anak saya, gitu ya, walaupun lahir dari ibu dan bapak yang sama, karakternya beda. Jadi jangan disamakan, gitu ya. Kalau diibaratkan mah kayak misalnya burung, kemudian ikan, kemudian harimau, mereka disuruh lombanya panjat pohon. Siapa yang menang? Gitu ya. Si ikan nggak bisa, atau misalnya tambah kura-kura, siapa yang akan menang? Ya nggak apple to apple lah gitu ya. Ngasih perlombaan burung, harimau, kemudian ikan dengan kura-kura. Suruh lombanya manjat pohon. Yang menang siapa ya? Yang biasa manjat pohon. Yang nggak bisa manjat pohon, mah ya dia nggak akan bisa. Nah, maka jangan samakan anak kita yang satu dengan yang lainnya. Mereka punya ciri khas. Belajarlah dari apa yang dimiliki oleh anak. Berangkat dari situ titik mulanya. Makanya di sini orang tua itu harus punya jiwa riset yang tinggi. Jadi bukan para peneliti aja yang harus meriset, bukan dosen aja yang punya kewajiban meriset, gitu ya. Justru kita orang tua itu harusnya menjadi periset-periset ulung. Kenapa? Kalau peneliti, dosen, output dari risetnya apa? Paling ya jurnal gitu ya, atau misalnya hak paten lah, atau misalnya apa kenaikan pangkat lah, atau apalah yang sifatnya dunia. Kita outputnya apa? Orang tua surga loh, gitu ya, kalau kita berhasil mendidik anak kita dengan baik, karena mereka kan aset kita. Anak solih itu bisa ngajak orang tuanya ke surga kalau mereka masuk surga. Nanti dia yang bilang nanti ya Allah, orang tua saya nggak ada. Nanti Allah akan memberikan secara khusus gitu ya, tiket khususnya udah saya cari orang tuanya. Kemudian kita diajak masuk surga gitu. Makanya harusnya kita yang paling semangat meriset gitu ya, bukan para dosen yang iming-iming naik pangkat aja mereka semangat gitu ya merisetnya, apalagi kita iming-imingnya apa? Surga gitu. Nah, oke, yang berikutnya adalah belajar harus menantang pemahaman anak. Jangan ngasih yang instan. Ketika anak bertanya, jangan langsung dijawab sesuai dengan apa yang diminta anak. Coba kita gayanya gaya komunikasi yang bisa merangsang nalarnya mereka. Contohnya dulu ketika anak saya bertanya tentang Allah. Bunda, Allah itu siapa? Allah itu sama nggak kayak kita? Nah, saya kasih perumpamaan waktu itu. Perumpamaannya apa? Saya kasih perumpamaannya dengan meja. Saya kan ada meja, kebetulan kita lagi di rumah. Saya bilang, lihat meja nggak? Iya. Tahu siapa yang bikin meja? Orang. Iya. Terus saya bilang, orang yang bikin meja dengan meja sama nggak bentuknya? Nggak sama, katanya gitu. Nah, itulah kita dengan pencipta kita. Siapa pencipta kita? Allah. Allah dengan ciptaannya itu nggak akan pernah sama. Karena pencipta dengan ciptaannya itu nggak akan pernah sama. Harus justru berbeda 180 derajat. Baik dari sisi karakter, dari sisi bentuk, itu harus berbeda sama sekali. Sama seperti meja dengan pembuat mejanya. Gitu. Jadi kita ajak dulu mereka untuk berpikir. Terus dia nanya lagi, Bunda, Allah itu seperti apa? Gitu. Allah itu katanya ada, tapi kok nggak bisa dilihat.
Nah, saya bawa dia naik motor. Pas naik motor, kan ada angin tuh, sepoi-sepoi ya, ada angin yang ngegelebu gitu ya, yang kenceng gitu ya, sehingga dia ngerasain dinginnya. Saya tanya, Aa ngerasain nggak ada sesuatu yang bikin tubuh kita dingin? Iya, tahu nggak itu apa namanya? Enggak, itu namanya angin, saya bilang. Bisa ngelihat nggak angin? Nggak bisa ngelihat. Tapi bisa ngerasain nggak angin itu ada? Bisa. Seperti itulah pencipta kita. Nggak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Ada. Kita bisa merasakan keberadaannya. Tapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Bisa nanti kita melihat pencipta kita kalau sudah waktunya. Spesial orang yang bisa melihat Tuhannya, gitu ya, bersama-sama dengan Tuhannya. Ibarat kayak kita mau ketemu dengan presiden, gitu ya, nggak bisa kan orang sembarangan ketemu presiden. Ada protokolernya, gitu ya, untuk sampai kita bertemu. Kecuali kita punya akses secara khusus. Nah, kita pun begitu. Mau ketemu dengan Allah itu secara protokoler atau dengan tiket yang khusus, tergantung amal-amalan kita, tergantung siapa kita, gitu ya. Kalau Rasul kan orang-orang yang Allah berikan tiket khusus gitu ya, tanpa protokoler yang panjang seperti kita, mereka sudah dijamin. Tapi orang-orang khusus, ujiannya pun khusus gitu ya, kan spesial gitu. Kita pun begitu. Jadi ketika anak bertanya, anak belajar, jangan langsung dikasih instan gitu ya, tapi uji nalarnya dia, ajak dia berpikir. Oke, yang berikutnya adalah belajar dilakukan sambil bermain. Orang kalau mempelajari sesuatu dalam kondisi nyaman, dalam kondisi bahagia, itu akan ingat terus. Atau orang kalau belajar dalam kondisi tidak nyaman, maksudnya stres, yang stres benar-benar stres, itu pun akan diingat terus. Contohnya kalau kita ditanya, disuruh ke depan sama guru, terus ditanya, terus kita nggak bisa jawab, pasti ingat terus kan jawaban yang udah dikasih tahu sama guru yang benarnya, pasti ingat terus gitu. Dan kita pun ingat kejadian itu. Nah, kalau dalam NLP itu salah satu proses pembentukan alam bawah sadar itu nggak mesti diulang-ulang, cukup satu kejadian, tapi kita melibatkan emosi di dalamnya, baik emosi positif maupun emosi negatif. Itu akan nempel langsung masuk long term memory gitu ya, nggak lewat jalur biasa tapi bypass langsung ke simpen gitu. Nah, ketika kita mengajak anak kita belajar sambil bermain, kita tuh sebenarnya sedang membypass proses natural itu. Jadi anak langsung menyerap, langsung ingat. Makanya kalau kita ditanya coba kejadian-kejadian zaman dulu waktu kita kecil, itu pasti ingat terus. Gitu ya. Saya juga sama ingat terus gitu ya. Saya masih ingat teman-teman main saya gitu ya. Saya masih ingat tuh detil-detil saya suka main di mana, tempat-tempat saya main di mana. Padahal 2006 saya pernah post traumatic amnesia. Tapi memori itu nggak hilang, gitu ya. Ada memorinya, gitu. Dan saya masih ingat, karena itu sudah langsung masuk long term memory. Maka lakukan pembelajaran itu sambil bermain. Karena anak itu fitrahnya bermain. Gitu ya. Yang berikutnya adalah menggunakan alam sebagai sarana pembelajaran. Kenapa harus alam? Karena di alam itu semuanya sudah tersedia, gitu ya. Bahkan kalau kita belajar gitu ya, dalam agama juga kan ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah. Kalau kauliyah itu yang kalam Allah. Kalau kauniyah itu, kaun itu kan alam, alam semesta. Jadi kita belajar tanda-tanda kekuasaan Allah itu dari alam semesta, gitu ya. Bagaimana burung terbang, bagaimana pelajaran hidup dari seekor anak elang, gitu ya. Itu tuh pembelajaran yang sangat bagus. Kita bisa lihat ya, elang itu kan paling tinggi ya. Dia, aduh saya gatal hidung. Nah, ketika dia terbang, itu kan dia tinggi banget tuh. Gitu ya, terbangnya tuh dia tinggi banget. Tapi walaupun dari ketinggian seperti itu, dia bisa ngelihat mangsanya di bumi. Coba. Kumaha carana eta? Berarti kan matanya elang itu sangat jeli. Nah, gimana cara induk elang mentraining gitu ya, mentraining anaknya, mendidik anaknya supaya si anak elang ini dia bisa menjadi penerbang yang ulung sampai tinggi. Padahal kan semakin tinggi itu tekanan udara itu kan semakin ini,
itu bikin sesek kan. Kayak kita kalau naik pesawat kan gitu, kuping berdengung gitu ya, segala kerasa. Nah, sama burung juga begitu. Makanya tidak semua burung bisa terbang tinggi, tapi elang tuh bisa sampai tinggi banget. Dan dari ketinggian itu dia bisa ngelihat mangsanya yang ada di daratan, gitu ya, yang ada di bumi. Gimana caranya? Ada yang tahu? Induk elang itu kalau dia mentraining anak elang tuh begitu si apa namanya itu si ibunya elang ini mau melahirkan mau bertelur, dia akan apa mencari si bapak elang ini, dia akan mencari tempat tertinggi di bumi. Kalau di gunung berarti gunung tertinggi dan pohon tertinggi, udah mah di puncak gunung pohonnya paling tinggi. Dia akan menaruh si induk si perempuannya, si ibunya elang dengan si calon anak elangnya itu di situ. Terus ditinggalin. Nah, begitu si anak elang ini beres dierami, kemudian menetas jadi anak elang, itu sama ibunya itu dilatihnya tuh didorong gitu ya. Kalau bahasa kitanya ya mungkin kalau burung mah bukan didorong, ya entahlah apa itu namanya. Intinya digitulin lah. Si anaknya tuh dijatuhin dari atas yang paling tinggi itu. Gitu kan dijatuhin nggak punya kekuatan apa-apa, otomatis kan kekuatan paru-parunya diuji. Coba jatuh langsung kayak gitu kan paru-parunya diuji. Makanya kenapa dia akhirnya tahan naik ke atas gitu ya dengan tekanan udara yang apa bikin nyesek itu dia tahan paru-parunya karena bukan paru-paru ya. Cuma manusia apa burungnya paru-paru ya sama ya. Nantilah kita lihat fisiologi burungnya lupa saya istilahnya. Nah, dia dijatuhin, kemudian si anak elang ini kan nggak mau mati konyol kan, dia akan berusaha untuk naik lagi gitu ya, dia akan berusaha untuk terbang sehingga dia kekuatan terbangnya bagus. Jadi dari mulai dia yang jatuh gitu ya ke bawah, terus dia sedikit gitu ya. Ketika si anak ini dijatuhin, ibunya elang ngapain? Pegain aja, biarin aja dia belajar kan itu untuk apa kekuatan hidupnya si anaknya kan. Ibunya tuh cuma ngikutin doang, kecuali kalau misalnya si anaknya ini sudah apa jatuhnya tuh sudah membahayakan ya dia akan ambil gitu ya sama ibunya. Terus setiap hari begitu latihannya. Nah, makanya belajar yang paling efektif itu dari alam. Itu baru belajar dari anak elang, belum belajar dari semut, belum belajar dari lebah, belum belajar dari yang lain gitu ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah belajar dilakukan harus sensory base. Oh ya, ya harus sensory base. Jadi sensor-sensor itu kan apa namanya tuh di seluruh tubuh kita itu kan ada sensor. Kulit itu kan ada sensornya, gitu ya. Mata itu ada sensornya, hidung itu sensor kita, kuping itu sensor kita. Jadi ketika kita belajar libatkan semua panca indera yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena akal itu ada 4 komponen. Seseorang cerdas atau tidaknya itu ada 4 komponen. Pertama, pemahaman dia terhadap fakta. Untuk melatih pemahaman dia terhadap fakta itu harus sensornya jalan dulu karena yang menghubungkan kita dengan fakta yang di luar itu adalah panca indera kita gitu ya. Maka gitu ya belajar melalui semua sensor-sensor yang Allah berikan dalam tubuh kita itu akan menjadi syarat mutlak kita cerdas atau enggak gitu ya. Itu baru sensornya gitu ya. Otaknya yang berikutnya ada juga latihannya gitu. Kemudian menyimpan informasi, bagaimana kita mengisi bank-bank informasi yang ada di otak anak kita itu pun bagian dari tugasnya orang tua. Jadi orang tua itu nanti ya ada PR besar orang tua, oke? Nah, yang berikutnya adalah belajar membekali keterampilan hidup. Nanti kita akan bahas ya life skill apa aja yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Atau sebenarnya kalau di kajian ini sudah ya kita bahas secara khusus dulu gitu ya bagaimana mengajarkan life skill gitu ya, life skill dasar maupun life skill yang memang dibutuhkan gitu ya dari life skill yang lainnya. Oke, yang berikutnya adalah learning by doing. Ini pembelajaran anak kita secara umum. Gitu ya, mau generasi apapun sama seperti ini. Sekarang kita masuk ke karakter khusus Gen Z.
Karena tadi Gen Z itu mereka kelebihannya adalah di trial and error, mereka tuh mampu untuk sebentar. Oke, yang berikutnya tadi gitu ya, karena anak Gen Z itu kita bisa lihat dari sisi apa tadi kelebihannya mampu untuk trial and error, jadi dia terus coba lagi, coba lagi, coba lagi. Maka ketika kita ingin memberikan pembelajaran yang efektif bagi mereka, kita kasih challenge gitu ya, kita kasih tantangan-tantangan kepada mereka sehingga mereka coba lagi, coba lagi. Dari situ kan mereka akan belajar berproses. Oke, yang berikutnya adalah hand on task gitu ya. Jadi kita kasih tugas gitu ya, kasih tugas, kemudian diskusikan, kasih tugas, diskusikan. Anak-anak Gen Z itu sebenarnya mereka orang-orang yang haus untuk ngobrol secara langsung. Mereka itu kan generasi-generasi yang dari kecil itu mereka ketemunya dunia digital. Nonton, kan pasif semuanya, nonton sendiri, main sendiri, kan kasihan, gitu ya. Maka sebenarnya mereka adalah anak-anak yang kritis, anak-anak yang banyak bertanya, karena fitrahnya anak itu ya begitu, gitu. Maka libatkan diri kita dalam pengasuhan itu dengan aktif, ajak ngobrol gitu ya, tong diantepkeun. Ada sih kitanya, tapi kitanya nggak pernah ngajak ngobrol. Ya gimana gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, gitu ya, setelah kita kasih tugas, kita lihat kompleksitasnya. Jadi kompleks enggaknya nih. Jadi kita kalau pembelajaran itu selalu ada level-levelnya. Ini yang selalu saya ajarkan ke anak saya. Kan ingat ya, Gen Z itu karena mereka dipengaruhi oleh teknologi digital, internet, pola pikirnya instan. Mereka kadang-kadang pengen langsung belajar itu langsung ke Z gitu ya, nggak mau lewat A, B, C, D dulu. Nah, kita yang harus ngerem mereka dengan cara kasih tugas challenge-challenge tadi gitu ya. Challenge gitu ya, tapi dari mulai level yang rendah dulu, naik, naik, naik gitu ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya tadi gitu ya. Jadi level-levelnya kita perhatikan. Yang berikutnya adalah strateginya dengan project based learning. Jadi mereka belajar lewat membuat project. Di situ, kayak namanya project kan nggak bisa kita kerjakan sendiri kan, harus kolaborasi. Di situ mereka akan belajar, baik itu kolaborasi dengan teman-temannya maupun kolaborasi dengan kita. Gitu ya, karena kan kita yang ngasih tugas gitu ya, kita yang ngasih challenge. Kemudian yang berikutnya adalah outdoor learning. Jangan mereka disuruh belajar yang monoton karena mereka tidak suka dengan sesuatu yang fokusnya satu kan mereka ingat gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang senang dengan keberagaman. Dengan mereka belajar di luar, mereka akan berkembang, apalagi kan mereka biasanya fokus saja gitu ya ke satu hal. Nah, kita yang harus merangsang gitu kecerdasan mereka. Oke, yang berikutnya adalah gunakan simulasi-simulasi yang lebih interaktif. Jadi jangan disuruh tugas tapi dia sendirian, well, udah mah gitu ya kemampuan komunikasinya kurang, awareness-nya kurang, sama kita dikasih hal-hal yang menyuruh dia untuk sendirian, ya gimana dia bersosialisasi, gitu ya. Jadi carilah simulasi-simulasi atau permainan-permainan yang lebih interaktif. Kemudian yang berikutnya sesekali bolehlah kita gunakan pembelajaran-pembelajaran online. Kenapa? Karena mereka kan penduduk asli digital, gitu ya. Ya tentunya mereka akan lebih menguasai itu. Nah, kalau saya kayak kemarin gitu ya, anak saya lihat kok dia bisa bikin video animasi, eta kumaha carana gitu ya. Terus yang lucunya itu saya kan suka bikin ngedit-ngedit video ya, insert sini, insert sana gitu ya, insert suara dan segala macam, ngetrim dan segala macamnya. Saya pakai aplikasi khusus. Pas lihat anak saya, dia ngasih video, terus tiba-tiba kok ada suaranya. Aa bikin video dari mana? Pakai aplikasi apa? Saya bilang, enggak pakai aplikasi apapun, Bunda.
kan ini di kameranya, di aplikasi kamera yang bawaan HP-nya itu ada caranya. Oh gitu, aduh ini bundanya kemana aja gitu ya. Itulah bedanya ya dunia digital yang dipegang oleh penduduk asli digital dengan teknologi digital yang dipegang oleh imigran gitu ya, akan berbeda. Oke, ini strategi-strategi khususnya, bridging-nya tuh di sini, gitu ya. Ini yang bisa kita gunakan untuk apa namanya tuh mempersempit celah gitu ya antara satu generasi dengan generasi yang lain. Oke, sekarang penutup nih, bukan penutup slide-nya ya, maksudnya pembahasan penutupnya. Oke, setelah kita bahas bridging-nya kayak gimana, berarti kan akhirnya kita mikir kan, apa nih PR besar kita sebagai orang tuanya? Tadi saya sudah sampaikan, kita harus paham mana yang konsep dasar yang semua generasi harus paham dengan yang hanya berupa sarana dan prasarana saja. Tadi ketika kita bicara sarana pembelajaran, kita sudah bicara. Sekarang apa konsep-konsep dasar yang harus kita tanamkan ke mereka? Gitu ya. Mau dia generasi apa, ini semuanya harus diajarkan kepada mereka. Salah satunya adalah pertama, ini tentang jati diri. Jati diri, mau generasi apapun harus bisa, harus paham siapa dirinya. Jangan sampai ada sebuah ilustrasi gitu ya. Karena generasi sekarang apa-apa nanya Mbah Google, gitu ya, ketika ada dukun, gitu ya, bukan dukunnya orang pinter lah. Ya dukun ya. Ada orang pinter ditanya apa tujuan hidup kita. Nah, terus si dukun itu dia jawab, "Oh, I don't know," gitu ya, "saya nggak tahu, soalnya komputer saya down," gitu ya, nggak bisa dinyalain, nggak bisa dipakai gitu ya, servernya down, nggak bisa diakses. Jadi saya nggak tahu tujuan hidup saya apa, karena contekannya nggak ada kan, Google-nya nggak bisa diakses, servernya down, gitu ya. Itu sebuah anekdot. Jangan sampai kita tuh begitu, kita nggak paham tujuan hidup kita tuh apa, kita mau kemana, akan seperti apa, gitu ya, begitu. Jadi kita benar-benar harus tanamkan. Nah, untuk menanamkan landasan hidup yang kokoh, atau kalau bahasa ininya tuh akidah ya, karena landasan dalam Islam tuh akidah. Akidah itu ibarat kalau sebuah pohon itu ibarat akar-akarnya. Kemudian apa namanya tuh kalau bangunan itu adalah pondasi dasarnya. Itu adalah akidah. Nah, bagaimana kita mampu untuk menanamkan akidah yang kokoh sama anak-anak kita kalau kitanya pun belum kokoh. Gitu ya, makanya tugas ortu gitu ya, PR besar kita adalah ini satu ya. Yang berikutnya adalah ajarkan adab dan akhlak kepada mereka. Adab ini adalah sesuatu yang penting. Para ulama zaman dulu itu sangat menekankan adab. Kenapa? Karena adab ini adalah step pertama, langkah pertama untuk sampai kepada ilmu. Gitu. Tanpa adab, ilmu itu nggak akan bisa dikuasai dengan sempurna. Kalaupun dikuasai, itu hanya kacangnya, kalau kacang tuh kulitnya gitu, kok kacangnya. Kacang lupa kulitnya kan, berarti kulitnya yang paling keluar kan. Kalau tanpa adab, kita tuh hanya dapat kulitnya, kacangnya tuh nggak dapat. Gitu. Kita hanya kulit-kulitnya aja. Kenapa? Karena di adab itulah kita bagaimana diajarkan memurnikan dulu hati kita. Kita diajarkan dulu bagaimana mensucikan diri kita sebelum belajar. Bagaimana diajarkan bersungguh-sungguh dalam belajar dan bla bla bla. Banyak sekali pembahasan tentang adab. Makanya ini yang harus diajarkan. Anak-anak generasi manapun ini semuanya harus diajarkan juga dengan akhlak. Gitu ya. Apa bedanya adab dengan akhlak? Ini pun sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa akses ya rekaman-rekamannya kalau misalnya yang baru bergabung. Yang berikutnya adalah berikan tauladan. Jangan sampai kita itu orang tua yang NATO, not action, NATO.
talk only gitu ya. Kita cuma omong doang gitu ya. Cuma ngomong-ngomong-ngomong, jangan begini, kamu harus begitu. Kamu harus belajar, kamu harus punya budaya literasi yang bagus gitu ya. Kamu harus rajin membaca. Ari urang tara maca gitu ya. Baru lihat buku aja gitu ya, baru lihat sebentar. Terus, wah gitu ya, udah nguap-nguap. Ya anaknya niru lah gitu. Ya, jadi berikan tauladan, hadirlah di semua fase pendidikan anak kita, dari mulai step by step itu kita hadir. Oke, yang berikutnya adalah berlaku adil. Ajarkan anak-anak kita untuk berlaku adil. Tapi sebelum ngajarin anak, kan kitanya dulu berlaku adil. Adil itu kaitannya dengan ketakwaan. Orang yang adil adalah orang yang mereka takwa, gitu ya, mereka taat kepada Allah. Kenapa? Karena semua aturan Allah itu tuh adil untuk siapapun. Kenapa? Karena dibuat oleh pencipta yang bebas kepentingan. Beda dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Kalau manusia yang bikin aturan, nggak bebas kepentingan. Gitu. Sementara Allah nggak punya kepentingan sama manusia. Mau manusia punah semuanya, Allah tetap maha kuasa. Kita yang butuh sama Allah. Maka kenapa kalau di kitab-kitab itu adil, itu selalu kaitannya dengan ketakwaan seseorang. Gitu ya. Oke, jam kita lihat. Aduh, 21.06. Kita percepat. Nah, ini juga yang harus kita ajarkan gitu ya. Perilaku seseorang kalau dia terkait dengan jati dirinya, maka pasti ini ada sesuatu yang terjadi ketika pendidikan masa kecilnya. Kenapa ini saya hadirkan lagi? Fitrah seksualitas ini banyak masalah-masalah yang terjadi karena kita absen di bagian-bagian tertentu, entah ibunya, entah bapaknya yang absen. Maka gitu ya, kita harus pahami tentang ini. Ketika anak 0 sampai 2 tahun, itu anak akan cenderung dekat dengan bundanya. Kan masih hadonah ya, masih pengasuhan. Enggak, rodoah, masih masa penyusuan. Gitu ya, masih masa penyusuan sehingga anak itu akan cenderung dekat dengan ibunya. Kemudian 3 sampai 6 tahun ini harus dekat dengan dua-duanya. Ya bukan berarti masa penyusuan anak nggak dekat sama bapaknya, sama, tapi pasti akan lebih dekat dengan ibunya. Oke? 7 sampai 10 ini dekatkan sesuai gendernya. Kalau perempuan dengan perempuan, kalau gender laki-laki ya dengan laki-laki. Kemudian 11 sampai 14 itu lintas gender karena mereka kan akil balik sebentar lagi. Ini lagi masa-masanya menjelang akil balik. Dia harus belajar yang perempuan bagaimana cara berkomunikasi dengan laki-laki, cara memperlakukan laki-laki, laki-laki memperlakukan perempuan. Begitupun anak laki-laki, lihat ibunya bagaimana cara dia memperlakukan ibunya, ibunya memperlakukan dia. Jadi dia belajar. Jadi begitu dia sudah balik, dia sudah tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain yang di luar gendernya dia. Gitu ya. Nah, di atas 15 tahun, anak itu kan sudah balik biasanya. Mereka posisinya sudah sama kan di hadapan hukum syara itu. Sama-sama ditaklif hukum, sama-sama dibebankan hukum. Nggak ada bedanya kita dengan anak kita, walaupun dia baru balik. Maka di sini anak adalah mitra kita. Oke, nah ini juga harus benar-benar difahami oleh kita. Anak manapun lintas generasi ya, ini sama harus dipahami. Nah, ini target life skill, ini juga sudah diterangkan sebenarnya di materi yang khusus ya tentang life skill. Intinya di sini ada life skill yang terkait dengan kecakapan tangan, keterampilan tangan kita, kemudian kecakapan hati kita, kepala kita, kesehatan kita, dan di sini ada beberapa macam lagi. Oke, ini kita lewat aja ya karena sudah juga nanti kita bisa akses di rekamannya. Nah, mulailah kita rencanakan kehidupan keluarga kita. Seringnya kita karir kita rencanakan, keuangan kita rencanakan, kesehatan kita rencanakan, petualangan kita juga rencanakan, tapi kadang-kadang kita jarang membuat program-program family ini nih.
Ibu sama bapak sudah sama belum visi misinya? Jangan sampai ibunya kemana visinya, bapaknya kemana, ya nggak akan nyambung. Nanti anaknya yang bingung gitu. Maka ibu bapak itu samakan dulu persepsinya. Ketika mendidik anak tuh mau kayak gimana gitu ya. Ketika mereka mengarungi kehidupan tuh mau kehidupan rumah tangga yang seperti apa gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah stop, jangan membandingkan keluarga kita dengan orang lain. Karena tidak apple to apple, tidak selevel kita bandingkan keluarga kita dengan orang lain. Orang latar belakang kita aja beda, gitu ya, keluarga kita berbeda. Maka kalau kita mau bermuhasabah, mau memperbaiki kondisi keluarga kita, bandinginnya jangan keluarga orang, tapi keluarga kita sendiri, tapi di masa sebelumnya. Makanya kan Umar bin Khattab itu mengajarkan orang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Tuh kan evaluasinya enggak, orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik dari tetangganya. Enggak kan? Dibandinginnya dengan dirinya sendiri. Tapi di waktu yang sebelumnya. Kalau waktu sekarang lebih baik daripada waktu sebelumnya, dia orang yang beruntung. Kalau sama, impas. Kalau lebih buruk, merugi gitu ya. Kalau kayak ibarat perniagaan kan begitu. Jadi kalau mau evaluasi, jangan bandingkan kita dengan tetangga kita. Apalagi dengan teman-teman kita di medsos, saya stalking gitu ya, lihat-lihat. Aduh, apalagi lihat mantan. Mantan saya udah kayak gini. Wah, dia udah bisa. Wah, panas misalnya. Jangan begitu gitu ya. Kita dengan dia udah bukan apa-apanya lagi gitu ya. Dosa malah kalau memelihara itu gitu ya. Jadi jangan bandingkan kita dengan keluarga orang lain. Tapi bandingkan keluarga kita dengan keluarga kita sendiri, tapi di masa sebelumnya. Oke? Nah, PR besar kita, belajarlah sepanjang hayat. Banyak hal ternyata yang harus kita pelajari ya. Kalau misalnya belajar saja kita sudah nggak mau, kalau istilah saya udah kandangin aja sama kelinci, kandangin aja sama ayam. Karena kalau manusia sudah tidak mau belajar, nggak ada bedanya dengan hewan. Gitu ya. Kan yang membedakan manusia dengan hewan adalah akalnya. Salah satu ciri khas akal adalah mau belajar. Oke? Camkan itu ya. Kalau udah nggak mau belajar, kandangin aja. Yang berikutnya, teruslah bersabar, teruslah bersyukur, teruslah berdoa, dan teruslah bergerak. Karena kita tidak pernah tahu pertolongan Allah itu akan datang di langkah yang mana, doa yang keberapa, sabarnya kita yang mana. Gitu ya. Jadi, konsisten. Oke? Itu yang terakhir, ini sebenarnya ada satu slide yang mau saya terangkan, tapi sudahlah kita lewat saja karena sudah jam 21:13. Oke, itu paling materinya ya, kita kembangkan di tanya jawab. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan. Oh iya, mohon maaf kalau saya ngomongnya kecepatan ya, nanti protes aja. Saya tuh kadang-kadang suka kebiasaan hayo nyerocos. Ya, mangga, mangga, mangga. Kalau ada yang mau didiskusikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, mangga. Ini masih bersama saya. Oh, alhamdulillah bisa dipahami katanya. Assalamualaikum, punten Mbak Endang, ini nggak bisa selfie kameranya Oh, rusak. nggak Iya, apa-apa saya Mbak izin Kori. ngajak Iya. teman juga, ini ada Ibu Nisa. Oh iya, salam kenal Ibu Ya, Nisa. Mas Nisa dari SITH juga. Oh, iya, waalaikumsalam. Sekarang ngajar di SITH nih? Di UMB bareng ngajarnya di Oh, dulunya dari Universitas. SITH. Iya, Oke. bareng-bareng. Ya, gimana Mbak?
Ya, menarik Mbak Endang ini mengenai ini ya, apa, pola fase-fase yang harus difahami mengenai perkembangan anak ya, yang memang kayaknya ilmunya baru hotnya baru zaman-zaman sekarang ya Mbak Endang. Kalau orang tua zaman dulu kayaknya masih belum ada gitu ya, belum rame gitu ilmunya. Jadinya ya sedapatnya kata nenek moyang. Iya kadang saya suka lihat ini Mbak apa, dan juga emang ini ya, ada fenomena-fenomena juga di sekeliling gitu, atau mungkin pribadi juga punya kekhawatiran bahwa anak laki-laki atau anak perempuan kekurangan figur gitu ya, salah satu orang tua. Apakah itu ayah dan ibu, kadang ada yang lebih dominan figuritasnya ke ayah gitu. Terus ada yang terlalu dominan ke ibu. Nah, mungkin itu gara-gara ini ya mungkin yang Mbak apa, proporsinya mungkin ya kurang pas masa-masanya itu, masa-masa usianya itu. Dan kadang tuh ada yang sampai kayak punten kayak laki-laki ke wanita-wanitaan gitu, kayak gitu. Kalau saya dulu di kampus saya banyak gitu ya yang kayak gitu. Jadi dulu dikirain karena mereka punya masalah hormonal aja gitu ya. Nah kebetulan Bu Nisa ini banget nih ya, medis banget biologinya. Jadi dulu saya kira memang masalah hormonal gitu ya, atau pergaulan ya, karena yang punten yang kayak homoseksual gitu kan penyakit psikis menular ya. Nah, tapi ternyata ya memang akar-akarnya itu dari proses parenting ya, proses parenting sejak kecil. Selain yang qadarullahnya mungkin secara fisiologi memang ada kelainan gitu dari lahirnya. Dulu tuh ibu saya tuh pernah ini nanganin waria-waria gitu Mbak, di dinas kesehatannya, dan Masya Allah itu jaringannya memang nasional ya Mbak ya, dan ketua umumnya waktu itu tuh seorang dokter. Waduh. Ketua umum warianya seorang dokter, dan ya memang mereka tuh cantik-cantik banget gitu loh Mbak, kalau dibandingin sama saya mungkin ya kalah gitu. Pokoknya mulus-mulus gitu ininya apa, penampilannya, kulitnya tuh inilah, badannya tuh bagus-bagus gitu. Cuma ya itu apa, rentan terkena penyakit menular ya, HIV AIDS gitu. Jadi banyak yang kena HIV gitu. Sedih sih memang, dan ya itu mungkin ya kalau yang saya lihat dan saya alami juga, mungkin kita banyak ini kekurangan kasih sayang ayah karena ini tuh ya budaya matrinial gitu, bahwa yang mengasuh anak itu harus ibunya katanya gitu. Ya gitu aja Mbak Endang, terima kasih atas ilmunya hari ini. Ya, sama-sama Mbak Kori. Yang menarik, ya, Waalaikumsalam. Ya, menarik ya apa yang disampaikan sama Mbak Kori. Betul banget, gitu ya, di mana permasalahan hidup itu ya ujung-ujungnya ke pendidikan. Pendidikan baik di keluarga maupun ketika kita berinteraksi dengan masyarakat di sekitar, ketika kita mulai bersosialisasi gitu ya, tidak hanya sekedar di keluarga kita, tapi kita bersosialisasi keluar. Nah, pendidikan ini yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu memandang kehidupannya dia, gitu ya. Apa yang dia dapat, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, itu yang cenderung akan dia keluarkan. Ibarat kayak teko diisi, ya dia hanya akan mengeluarkan apa yang masuk ke teko tersebut, gitu ya. Masuk dari atas kayak gimana, ya keluar dari tekonya, ya apa, gitu ya. Nggak mungkin masuknya susu, keluarnya kopi, gitu ya. Kecuali kalau dalam tekonya udah ada kopinya, gitu kan. Itu pun jadi kopi susu, bukan kopi doang gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi bagaimana seseorang itu kalau dia misalnya kayak sekarang miris ya sebenarnya, oh iya tadi ketika kita bicara adab ya, untuk anak-anak Gen Z, ya bukan cuma Gen Z ya kita juga sama, karena kan kita juga aktif di medsos.
adab yang harus diajarkan itu bukan hanya adab dalam dunia nyata, tapi anak-anak sekarang harus diajarkan bagaimana dia adab di dalam dunia apa namanya tuh di dunia maya gitu ya. Kalau kita sudah tanamkan landasan yang kokoh bagi mereka, mau dia di dunia nyata, mau dia di dunia maya, ya sama-sama mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kan begitu. Jadi yang namanya adab itu benar-benar harus sangat ditekankan sama mereka. Nah, kemudian terkait dengan orang tua zaman dulu tuh kayaknya mereka nggak belajar parenting juga, tapi kebanyakan kan kita matang ya, kita mau nyari sendiri. Nah, ini juga sebenarnya ketika saya kemarin ngisi di jaringan alumni itu, ada yang bertanya juga gitu ya, kok orang tua zaman dulu itu kayaknya kita nggak pernah diajarin juga sama mereka, tapi kok kita, ideng sorangan lah kalau kata orang Sunda mah ya, kita nyari sendiri, kita ini sendiri. Nah, saya sampaikan, anak dulu dengan anak sekarang itu berbeda. Pertama dari sisi kemampuan motoriknya. Kalau dulu kita main bebas, tempat luas, aman, nyaman, terkendali. Masyarakat mereka peduli. Jadi orang tua zaman dulu walaupun sering ninggalin anaknya ke sawah, ninggalin anaknya karena dia berdagang atau apa gitu ya, si anak ini nggak terlalu banyak bermasalah kayak anak-anak sekarang kan. Kenapa? Karena ketika orang tuanya absen, ada tetangganya, ada uaknya, gitu ya, ada neneknya, ada kakeknya, ada orang-orang yang di sekitarnya yang juga ikut mendidik. Kalau sekarang orang kan cenderung individualis, gitu ya, mendidik sendiri ya sendiri gitu. Makanya salah satu tantangan pendidikan di masa sekarang selain kita beda generasi juga individualistik di antara masyarakat dan ini yang harus kita bangun lagi. Kalau kita nggak mensosialisasikan ini ke tetangga-tetangga kita ya sampai kapanpun kita akan mendidik anak kita sendirian gitu. Dan kalau saya pribadi saya nggak mau begitu, makanya saya biasanya ngobrol sama tetangga-tetangga gitu ya terkait fenomena anak-anak sekarang, masalah-masalah yang terjadi sekarang. Jadi kita bahu-membahu, termasuk salah satunya adalah bagaimana saya dengan warga di sini kita sama-sama berusaha untuk apa namanya tuh menghilangkan kecanduan gitu ya, bagaimana kita mengurangi intensitas anak-anak yang tadinya misalnya seharian bersama gadget mereka, minimalnya gitu ya, hanya malam aja mereka ketemu gadgetnya atau pagi-pagi aja sebelum mereka main. Sisanya mereka main di luar gitu. Dan kalau kita nggak bergerak, nggak akan pernah tuh sampai visi misi kita dengan tetangga kita nggak pernah sampai, nggak akan pernah sama gitu ya kalau kita tidak bergerak, tidak mencari peluang dan menjemput peluang gitu ya. Kita yang menciptakan gitu. Nah, kemudian orang-orang zaman dulu itu kan anak-anak kita gitu ya, maksudnya kita dulu ketika kita anak-anak, motorik kita tuh stabil. Udah main di sawah, kita jalan di titian gitu ya, di kalau kata orang Sunda mah di galengan gitu ya, di parit. Kita jalan di parit itu tuh latihan keseimbangan gitu ya. Kita mainan lumpur itu merangsang motorik-motorik halus kita yang ada di tangan kita. Kita lari-larian itu merangsang motorik kasar kita. Kita manjat-manjat pohon. Nah, dulu saya seneng banget manjat pohon ya sampai pernah jatuh dari atas apa pohon jambu nyangkut di genteng gitu ya. Kita naik-naik pohon itu tuh sedang latihan motorik. Karena motorik kasar, motorik halusnya sudah terlatih secara alami di alam, maka kita selesai dengan diri kita. Kalau orang sudah stabil motorik kasar dan motorik halusnya, dia akan selesai dengan dirinya. Emosinya stabil, kemudian kekuatan fokusnya tinggi gitu ya. Kemudian strugglingnya bagus gitu. Maka tanpa diajarin orang tuanya juga itu yang apa ngebentuk itu ya alam dan orang lingkungan sekitar gitu. Jadi nggak kayak anak-anak sekarang udah mah gini-gini terus gitu ya, yang kerja cuma jempolnya, badannya tidak bergerak, apalagi hanya fokus ke situ aja, itu kan mumet, belum radiasinya, itu mempengaruhi banyak hal. Nggak bisa fokus gitu ya, emosi meledak-ledak, kalau sudah kecanduan apalagi gitu ya, ada yang sampai
dirawat di rumah sakit jiwa aja ini masih gini-gini gitu, padahal nggak megang gadget, tangannya masih gini-gini kayak dia tuh kayak lagi halu, seakan-akan dia tuh megang apa gadgetnya gitu. Nah kan itu kan mengerikan ya, mengerikan sekali gitu. Nah jadi itu yang sebenarnya gitu ya pada akhirnya mempengaruhi kita dengan orang-orang kita waktu kecil dengan anak-anak kita sekarang. Nah ini yang benar-benar harus kita fahamkan. Nah kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pendidikan dari ayah. Dalam Islam ayah itu kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, kepala keluarga. Kalau kepala rumah tangga itu ibu-ibu, manajernya gitu ya. Kepala keluarga itu ayah, gitu ya. Maskulinitas seorang laki-laki itu terletak di tanggung jawabnya dia sebagai kepala keluarga itu. Dan menariknya di dalam Al-Qur'an, coba ibu-ibu bisa bandingkan gitu ya, bisa lihat berapa banyak ayat-ayat yang menyajikan dialog ibu dengan anaknya dibandingkan dengan dialog bapak dengan anaknya. Di Quran surat Luqman aja. Coba lihat bagaimana dialognya seorang Luqmanul Hakim dengan anaknya. Kemudian kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Coba, yang dialog sama perempuan siapa sama ibunya? Siti Maryam. Gitu ya, dibandingkan dengan ayat-ayat tentang dialog ibu dengan anaknya, dengan dialog ayah dengan anaknya, itu tuh banyakkan ayah. Gitu ya, salah satu kelemahan gitu ya generasi saat ini adalah karena ayahnya absen dalam pendidikan, dalam pengasuhan anak-anaknya. Maka bapak-bapak balik. Kemarin itu saya senang waktu ngajar di jaringan alumni itu. Kenapa? Karena yang hadirnya kan karena saya alumni teknik listrik ya pasti banyaknya laki-laki kan, banyaknya bapak-bapak. Nah, pas saya kebagian sharing pertama, kebetulan kan judulnya tuh alumni berbagi ya. Nah, saya ditembak gitu ya sama manajer forumnya, saya ngisi pertama. Nah, ngisinya tentang ini yang saya sampaikan malam ini, walaupun malam ini lebih detail sebenarnya, karena kemarin nggak sebanyak ini. Nah, saya sampaikan, saya senang malam ini gitu ya. Kenapa? Karena saya bisa ngobrol secara langsung dengan bapak-bapak gitu ya. Kalau kayak gini kita ngobrolnya dengan ibu-ibu aja, belum tentu kan sampai materi ini ke bapak-bapak kan, gitu ya. Kalaupun ngobrol mungkin ada juga bapak-bapak yang ketika diajak pengajian, nah apa sih? Atau ketika bicara parenting, banyak juga yang menolak gitu ya. Nah, lain lagi kalau gitu ya, ada permasalahan-permasalahan yang di luar kendali, misalnya bapaknya punya kekurangan atau apa. Nah, dalam Islam itu pun sudah ada solusinya. Karena jalur perwalian itu kan bukan cuma bapaknya doang. Ketika bapaknya ada masalah kan ke kakeknya, ke pamannya. Jadi si anak tetap dapat figur seorang ayah, tahu bagaimana peran laki-laki itu kayak gimana. Gitu. Nah, kalau di kita kan karena sudah cenderung individualis, coba anak kita dengan pamannya kenal nggak? Gitu ya. Anak kita dengan uaknya kenal nggak? Padahal mereka itu walinya loh. Apalagi kalau anaknya perempuan misalnya, kan kalau nikah nanti diwaliin sama pamannya. Jangan sampai kenal sama paman tuh karena mau nikahin doang gitu ya. Nah, nggak sesimpel itu gitu ya hubungan perpamanan, perbibian di dalam Islam. Itu tuh banyak hukum-hukum yang ada di dalamnya. Makanya kenapa pernikahan itu selalu disebut atau dikatakan sebagai penyempurna setengah agama. Nikah itu. Kenapa? Karena dari nikahnya kita dengan pasangan kita, itu dari situ akan ada hukum-hukum Islam yang lain. Hukum perbibian, hukum persusuan, peribuan, perbapaan, permertuaan gitu ya. Karena ada hukum-hukum yang terkait. Gitu. Jadi ibadah-ibadah yang awalnya tidak bisa kita lakukan karena kita belum menikah,
itu menjadi bermunculan setelah satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan menikah. Jadi ada hukum Islam yang banyak kesananya. Nah, ini yang akan menyempurnakan pendidikan itu. Jadi walaupun gitu ya, bapaknya misalnya ada kekurangan, anak itu tetap dapat pendidikan dari siapa? Kan ada pamannya, ada kakeknya, gitu, ada uaknya, gitu ya. Jadi itu bukan menjadi sebuah alasan. Jadi ini yang benar-benar harus kita sosialisasikan. Kalau saya tuh usahakan sama suami tuh, yuk ngobrol sama kakak ipar. Nah, dulu suami saya agak rada ini juga gitu ya untuk mengkaji. Terus saya sampaikan yang tentang hukum itu gitu ya. Terus saya bilang, ayah itu kan anak ibu itu laki-laki semua. Ayah kalau misalnya ternyata nih kakak ipar yang pertama dipanggil duluan, kakak ipar yang kedua dipanggil duluan. Itu anak-anaknya kakak ipar itu ayah loh yang nanggung, saya bilang. Bukan cuma nanggung nafkahnya. Itu kan anak-anaknya ada yang perempuan-perempuan. Ayah yang harus mastiin, saya bilang ketika mereka mau menikah, ayah yang harus memastikan itu si calon suami ponakan ayah itu benar enggak calonnya. Kira-kira ketika menikah itu baik untuk agamanya? Enggak. Baik untuk keluarganya? Enggak. Saya bilang begitu. Sama akhirnya suami saya, belum lagi kalau kita bicara waris, bicara penafkahan, banyak gitu ya. Akhirnya suami saya begini, ya juga ya, ternyata tidak sesimpel itu. Gitu ya. Itu yang akhirnya membuat beliau harus mengkaji. Nah kalau kayak gini mah nggak ngaji mah udah nggak akan bisa. Kumaha coba dapat ilmunya kalau kita tidak menyengaja untuk mengkaji gitu. Saya bilang nggak sesimpel itu loh ya, gitu. Nah itu yang akhirnya membuat beliau termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Kita semua memperbaiki diri. Kata saya tuh kalau bunda mah date ayah dulurna gitu kan, saya anak satu-satunya kan. Suami saya kan ayah kan punya kakak dua gitu ya. Udah gitu laki-laki lagi dua-duanya. Saya bilang nanti kalau bapak-bapaknya kakak-kakak ayah ini meninggal duluan, itu anak-anaknya tuh jadi tanggung jawab ayah. Saya bilang pendidikannya gitu ya. Kemudian masalah nafkahnya ayah loh yang nanggung, saya bilang gitu. Akhirnya ya juga ya. Nah, usahakan, yuk kita sama-sama deh, gitu ya, sama-sama memperbaiki keluarga kita, karena ada keluarga kita, walaupun kelihatannya sepele, cuma satu keluarga. Coba, kalau satu keluarga, belum keluarga yang lain, kalau semuanya mikir, cuma satu keluarga, masa iya sih berpengaruh ke peradaban? Kata siapa? Moal aya 1.000.000 lamun teu aya 50 perak kan begitu gitu ya. Nggak akan maju peradaban kalau satu keluarga rusak gitu. Apalagi kalau rusaknya teh bukan cuma rusak dirinya tapi kerusakannya teh merusak orang lain. Ya sama seperti misalnya yang kasus-kasus LGBT gitu ya. Kalau sekarang itu bukan kasus LGBT yang alami, memang Allah menguji gitu ya, menguji sebagian hambanya dengan kelainan-kelainan. Makanya di dalam kitab-kitab fikih itu ada khusus yang membahas tentang waria tadi gitu ya. Perempuan atau laki-laki yang memang secara fisiologi tubuhnya ada masalah. Makanya ada di fikihnya itu pembahasan. Tapi itu tuh yang benar-benar karena Allah memberikan ujian di situ, bukan karena gaya hidup. Kalau sekarang kan karena gaya hidup. Coba dilihat, nular kan? Gitu. Makanya kenapa dalam Islam itu hukuman bagi para pelaku liwat itu gay ya, gay yang sampai berhubungan seksual itu tuh dia dibawa ke gedung atau ke apapun bangunan yang paling tinggi di wilayah itu, terus didorong sampai jatuh dari gedung itu sampai meninggal. Itu hukumannya. Dan harus disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena hukum Islam itu ada dua fungsi hukum Islam ketika diterapkan. Pertama, untuk pelaku kriminalitasnya, untuk pelaku kemaksiatannya. Ya, sok. Nah, untuk pelaku kemaksiatannya, hukum Islam kalau diberlakukan di dunia, maka akan menghapus dosa itu ketika di akhirat. Jadi dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi terkait dengan kriminalitas dia yang itu. Itu pertama, untuk pelakunya. Yang kedua adalah pelajaran untuk orang lain. Ketika kita melihat hukumannya seketat itu,
gitu ya, sengeri itu. Emang ada yang kepikiran, ya udahlah saya mau gay aja, aduh ya udahlah saya mau LGBT, nggak akan ada orang yang mau gitu. Jadi fungsi hukum Islam itu dua, gitu ya, bagi pelakunya maupun bagi orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Sehingga ini nggak akan merajalela kayak sekarang. Saya tuh ngeri, saya pernah menangani kasus itu, gitu ya, ketika konseling menangani kasus yang LGBT dan ngeri gitu ya, apalagi saya membayangkan orang tuanya, aduh pasti sedih banget gitu. Makanya kalau kita tidak bahu-membahu menyadarkan diri kita, menyadarkan keluarga kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, bisa jadi apa yang kita ngeri ketika dengar beritanya atau baca beritanya, bisa jadi bukan cuma ngeri, bacanya doang atau nontonnya doang, bisa jadi itu menghampiri teras-teras rumah kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya disinilah apa sih? Oh iya, sok bobo lagi. Nah, apa namanya tuh? Kalau kita nggak pernah apa namanya tuh bahu membahu menyadarkan diri kita, menyadarkan orang-orang di sekitar kita, ya bisa jadi tadi menghampiri teras-teras rumah kita yang dulunya hanya kita baca di berita kayaknya jauh gitu ya, kayak kasus corona lah, gitu ya. Dulu mah kayaknya di sana kasus pertama, tapi sekarang orang-orang terdekat kita tuh udah pada yang ini positif, yang itu positif. Nah, ibaratnya tuh begitu. Gitu. Kalau kita tidak bahu-membahu tuh akan seperti itu. Nauzubillah min dzalik kan. Kita pastinya nggak pengen seperti itu. Gitu ya. Ya, itu untuk tanggapan apa yang disampaikan oleh Mbak Kori ya. Jam berapa? Bentar. Oh, 21.36 sebentar, tapi ini masih ada pertanyaan nih. Di ini ya, saya bahas dulu yang di ini ya, yang di chat. Terima kasih Bu Endang atas pencerahannya, sama-sama. Apa saran Bu Endang untuk agar anak-anak Gen Z yang terpapar medsos agar tidak tergiring ke pemikiran yang liberal dan jauh dari agama? Bagaimana saran Bu Endang untuk para pendidik Gen Z ini agar mampu bisa menyentuh hati pikiran mereka dan apa yang sebenarnya dibutuhkan Gen Z ini dari para pendidik? Hatur nuhun. Salam kenal Bu Endang. Salam kenal Ibu Rida Rosida. Ya, nanti kita kenalan lebih jauh ya. Saya jawab dulu pertanyaannya. Pertama, supaya tidak terpapar pemikiran yang liberal dan jauh dari agama. Kembali ke keluarga pertama ya. Tadi benteng yang kokoh. Benteng yang kokoh, akidah yang kokoh. Nah, ini mutlak. Ini harus disampaikan. Dan bukan hanya sifatnya doktrin. Ini yang harus dihindari ya. Sesuatu yang sifatnya doktrin itu nggak akan pernah abadi, nggak akan pernah lama. Tapi benar-benar kita sentuh pemikirannya, kita ajarkan mereka. Makanya kenapa kan tadi dari prinsip pembelajaran itu kan harus menyentuh nalar mereka, menyentuh akal mereka. Karena itu kan martabat manusia kan, yang membedakan manusia dengan yang lainnya itu kan akalnya. Maka ketika kita mengajarkan akidah pun ajak mereka berpikir siapa diri kita, untuk apa kita hidup, akan kemana setelah kehidupan ini. Ini 3 pertanyaan mendasar gitu ya, yang benar-benar harus kita jawab, harus kita pahami dengan baik, bukan hanya sekedar informasi, tapi benar-benar harus difahami. Gitu ya, ketika kita sudah menanamkan akidah yang kokoh kepada anak-anak kita, itu sudah menjadi benteng pertama. Gitu. Yang berikutnya ajarkan adab. Gitu ya, adab kepada anak-anak kita, termasuk generasi Z ini. Mereka harus paham, gitu ya. Bagaimana perilaku-perilaku yang baik yang harus dia lakukan. Bahkan gitu ya, para ulama itu sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah adab ini gitu ya. Saya ketika belajar di Ma'had, kebetulan saya kan ikut juga belajar di Ma'had Khadimus Sunnah, itu pembina kami gitu ya, benar-benar sangat menanamkan tentang adab gitu ya. Bahkan semua santri yang masuk di Khadimus Sunnah itu harus belajar dulu tentang adab gitu. Kebetulan Khadimus Sunnah itu kan salah satu ma'had yang konsentrasinya ke ilmu hadis ya. Program-programnya memang program-program untuk para pembelajar hadis. Nah, itu ada satu kitab adab yang bagus yaitu Tazkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Jadi tazkirah itu artinya pengingat ya, pengingat, peringatan bagi siapa? Bagi
eee apa, sami. Sami itu orang yang mendengar, berarti kita murid gitu ya. Kemudian wal mutakalim, mutakalim itu orang yang berbicara, berarti kan gurunya. Jadi, eee, peringatan bagi pendengar dan gurunya fi adabil di dalam adab-adab, apa, fi adabil, kok saya tiba-tiba lupa, tadi saya bilang apa ya? Tazkiratu sami wal mutakalim fi adabil alim. Alim itu kan orang yang berilmu, wal muta'alim, muridnya gitu ya, para penuntut ilmunya. Nah, di dalamnya itu salah satunya mengajarkan tentang adab apa namanya tuh para pembelajar terhadap dirinya sendiri. Itu ada 10 poin. Nah, salah satu poin yang pertama adalah bagaimana kita membersihkan hati kita, pemikiran kita, perasaan kita dari apa? Penyakit hati, kemudian keburukan akidah dan, keburukan akhlak, gitu. Nah, keburukan akidah ini termasuk dari apa yang disampaikan oleh orang-orang liberal ini, gitu ya. Bagaimana kita diajarkan untuk bebas, manusia itu bebas, menjadi penentu kehidupannya sendiri. Padahal kan tidak begitu, gitu ya. Kalau manusia semuanya dibebaskan, kebayang kehancuran dunia itu akan seperti apa, gitu ya. Kita bisa lihatlah orang-orang tamak itu kan orang-orang yang bebas, orang-orang yang nggak mau diatur oleh syariat, gitu ya. Itu aja sudah merusak. Satu orang tamak itu sudah merusak, apalagi kalau tamaknya gitu ya, rusaknya ini diajarkan ke yang lain gitu ya, disampaikan ke yang lain. Kebayang kan kerusakannya akan seperti apa. Nah, makanya supaya anak-anak kita tidak tergiring ke pemikiran yang sesat, ajarkan akidah yang benar gitu. Jadi dia tahu yang benarnya kayak gimana. Kalau kita nggak pernah ngajarin yang benarnya, ya anak nggak akan tahu. Gitu, anak nggak akan pernah tahu. Nah, makanya ini tantangan bagi kita para orang tua gitu ya, karena kan amanah utama itu ada di pundak kita, bukan di pundak orang lain gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk para pendidik, termasuk ibunya, bapaknya itu kan pendidik juga ya, dan pendidik secara umum, maksudnya guru gitu, supaya bisa menyentuh hati dan pemikiran. Kalau saya itu selalu mengistilahkan begini, ajarkanlah orang lain dengan sesuatu yang kita ucapkan dari hati, bukan sesuatu yang keluar dari tenggorokan saja. Maksudnya apa? Sesuatu yang keluar dari tenggorokan saja berarti kan kita tidak melakukan. Hanya sekedar ilmu yang kita bagikan lagi ke orang lain. Tapi ilmu itu nggak pernah kita menyentuh hati kita sendiri, nggak pernah kita lakukan. Nah, sesuatu yang kita ajarkan hanya keluar dari tenggorokan kita, nggak akan pernah menyentuh siapapun, termasuk menyentuh dirinya sendiri. Padahal, hakikatnya ketika kita mengajar, kita tuh bukan sedang menyentuh orang lain kan. Sebenarnya kita hakikatnya sedang memperingatkan diri kita sendiri, sedang mengajar diri kita sendiri. Maka bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menyentuh orang lain kalau menyentuh hatinya saja enggak, gitu. Maka kalau apa yang dibutuhkan supaya mereka si Gen Z ini akan tersentuh, ya tadi ajarkan sesuatu yang kita juga melakukannya, yang kita juga mengamalkannya. Makanya kan kembali ke tadi apa yang kita sampaikan ya, hadir kan, jadilah kita tauladan bagi mereka dan hadir di setiap fase pendidikannya mereka. Jadi mereka benar-benar lihat, oh ibu saya tuh ngajarin kayak gitu tuh bukan cuma ngomong, karena dia pun melakukan itu. Gitu. Apalagi kalau kita bicara anak-anak kecil kan, Gen Z itu masih kecil kan. Orang mereka lahir di 2013, kalaupun misalnya lahir di Gen Z awal gitu ya, di 2013 atau 2012 lah, kalau kita anggap 2012 akhir gitu ya, atau 2012 lah kita anggap ya. Sekarang kan baru 9 tahun ya, gitu ya, baru 9 Gen Z, 9 tahun, itu generasi akhir Gen Z ya, generasi akhir Gen Z kan yang paling muda 9 tahun, gitu, kalau misalnya 2012 ya, gitu. Nah, eee kalau kita hadir di tengah mereka, memberikan tauladan kepada mereka,
gitu. Makanya kan Rasulullah tuh ngajarinnya kayak gitu. Mau generasi apapun gitu ya, hatinya sama, akalnya sama. Yang beda apa? Sarana dan prasarananya, kan begitu. Jadi kalau saran dari saya yang paling utama adalah ajarkan sesuatu yang memang benar-benar kita amalkan. Karena akan beda orang yang ngajarin sesuatu yang nggak pernah dia lakuin pasti ngambang. Sementara kalau dia mengajarkan sesuatu yang benar-benar dia pun melakukan itu, dia akan tahu celahnya, sulitnya melakukan itu kayak gimana, tantangannya ketika melakukan itu seperti apa, dia akan tahu. Gitu. Maka kalau ditanya apa yang bisa menyentuh mereka, ya ajarkan sesuatu yang memang kita amalkan, gitu ya. Apa saja? Ya banyak ya pretelannya. Oke, kemudian dari Mbak Kori, bagaimana jika qadarullah sang ayah memiliki keterbatasan kemampuan atau mentalnya dalam berperan sebagai seorang ayah? Tadi sebenarnya sudah dijawab ya, terkait dengan ayah-ayah yang memang memiliki keterbatasan. Kan ada kakeknya, ada jalur lain lah, jalur pendidikan dan pengasuhan dari perwalian, bukan pengasuhan. Karena kalau pengasuhan itu jalur ibu ya, ke jalur ibu. Kalau jalur perwalian, penafkahan itu jalur ayah. Nah, jadi kalau ayahnya tidak berfungsi, maka kan ada kakeknya, ada pamannya, gitu ya, seperti itu. Oh iya, ini dari Bu Rida, ada yang sudah masuk mahasiswa awal. Iya, maaf ya, tadi saya salah. Jadi saya bilang Gen Z, tapi di bayangan saya adalah Gen Alpha. Maklum sudah malam, jadi sudah mulai agak-agak lemot. Ya, semua pertanyaan di chat sudah kita bahas dan waktu juga sudah lebih dari akad ya, mohon maaf karena sudah lebih 46. Mungkin kalau masih ada yang didiskusikan kita bisa bahas minggu depan atau bolehlah di chat nanti ya, maksudnya chat ke WA saya. Itu saja saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya melihat ada nama-nama yang belum saya kenal juga. Selamat datang, ini kajian rutin kita. Ini pertemuan ke-15 ya. Ini pertemuan ke-15. Jadi dari kajian rutin setiap minggu, berarti kan sudah 15 minggu ya. Sudah 15 minggu dari awal dibuka kajian rutin ini. Nah, selain saya mengucapkan terima kasih, saya juga mengucapkan mohon maaf karena memang lebih waktunya ya dari apa yang sudah kita sepakati, yang sudah saya sampaikan di pengumuman. Kita akhiri kajian kita malam ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endang. Sama-sama. Wa iyakuna. Jazakumullah khairan. Amin amin. Wa iyakum. Ibu kajiannya kapan lagi Bu? Saya mau ikutan Bu. Saya ini baru pertama kali ikutan. Insya Allah setiap malam Jumat Ibu, Bu Rida. Oh iya siap. Saya dapat infonya dari mana ya Bu kira-kira Bu? Untuk kajian-kajian. Kalau Bu Rida sebelumnya hadir malam ini dapat infonya dari siapa Bu? Dari rekan kerja saya Bu Fitranti Bu. Oh gitu. Iya. Nanti saya share ini mungkin Bu Fitranti mungkin bisa terhubung ke saya atau misalnya nanti bisa disampaikan di chat di sini ya. Nanti kan kerekam juga nih nomor WA-nya, nanti saya hubungi. Gitu. Siap. Iya. Terima pisan Bu, jazakallah khairan. Iya, sami-sami Bu Rida, salam kenal. Tapi Bu, Mohon, mangga. Izin pamit Teh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Mbak Hedi. Waalaikumsalam. Iya, mangga Mbak Iyaki. Kasih Bunda Endang, bermanfaat sekali ilmunya hari ini. Sami-sami Mama Rashid. Ini suka tuker wae. Mama Riyad. Allah selalu mengikuti kajian Bu Endang dan menyempatkan juga sambil mengerjakan tugas-tugas sekolah. Masya Allah.
ilmu yang subhanallah sangat bermanfaat sekali ya Bunda. Iya, alhamdulillah. Wa iyaki Mama Riyad. Mohon izin live ya. Ya, mangga. Saya tutup ya ibu-ibu Zoom-nya. Assalamualaikum. Ya, Mbak Endang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sami-sami.